Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi rafa'a as-samaa'a bila 'amad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertama, selalunya kita mengawali setiap pertemuan dan perjumpaan kita tentu dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita tahu, ya sebagaimana juga yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, bahwa bersyukur yang benar adalah dengan menggunakan nikmat untuk ketaatan. Itu poin yang penting, Pak. Karena banyak orang yang menganggap yang namanya bersyukur itu hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau sudah ngomong alhamdulillah berarti sudah bersyukur, padahal tidak. Ya. Jadi kalau kita mengaku ingin bersyukur dengan nikmat tangan, ya harus kita pastikan, Pak, bagaimana tangan ini tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katanya ingin bersyukur dengan nikmat harta kita, ya bagaimana harta kita itu kita jadikan sarana untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur nikmat pekerjaan, kita bersyukur dengan nikmat keluarga dan seterusnya. Cara bersyukurnya bukan hanya ngomong alhamdulillah saya diberi sehat, alhamdulillah saya dikasih pekerjaan, alhamdulillah saya punya keluarga yang baik, tapi bersyukur yang benar menggunakan setiap nikmat-nikmat tersebut untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini satu catatan yang penting untuk kita fahami. Kemudian tentu tak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Manusia yang kalau kata Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita sebagai orang beriman punya 4 hal sebagai hak beliau sekaligus kewajiban kita. Ya, jadi kalau di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman falladzina amanu bihi. Jadi yang pertama kita harus beriman kepada beliau, ya. Apa nanti efeknya nanti dijelaskan di akhir ayatnya, ya. Falladzina amanu bihi, yang pertama hak beliau atas seluruh umat manusia adalah diimani. Jadi kalau orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, ya sedang menzalimi Allah dan juga sedang menzalimi Rasulullah dan tentu berbuat dosa. Kemudian wa'azzaruhu, memuliakan, meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, kemudian menolong, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, membela tentu dengan berbagai macam bentuknya. Termasuk misalnya ketika beliau dihinakan kehormatannya, kita tunjukkan kecemburuan kita, ketidaksenangan kita, itu termasuk bentuk membela Rasulullah. Yang ketiga membela, kemudian yang terakhir wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, mengikuti cahaya, ya tentu agama Islam ini dan juga risalah yang ada di dalamnya yang diturunkan bersama dengan Rasulullah SAW. Faulaika humul muflihun, kata Allah. Manusia yang melaksanakan 4 hal ini baru bisa disebut sebagai orang yang beruntung. Ya, termasuk tentu majelis taklim kita pada pagi hari ini kita upayakan sebagai bentuk mengenali sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, kemudian kita upayakan supaya bisa kita laksanakan dan dengan itu kita bisa lebih dekat dengan diri beliau, ya, secara amal perbuatan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
sudah lama saya ndak kesini ya, entah terakhir berapa bulan yang lalu. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini ya, mungkin ini sedikit motivasi ringan saja ya, karena nanti siang masih ada kajian utamanya. Insya Allah nanti siang Ustadz Jasril pematerinya. Untuk pagi ini saya ingin sedikit sharing-sharing motivasi saja kaitannya dengan menyambut bulan Ramadan ya. Karena kurang dari 20 hari, persisnya berapa hari Pak, tahu enggak? Saya lupa enggak ngitung tadi ya. Ya kira-kira 17 ya. Ya, kurang dari 20 hari yang jelas. Kurang dari 20 hari, sekitar 17-an hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebenarnya telat Pak kita membahas motivasi menyambut bulan Ramadan. Karena dalam salah satu riwayat ya, ini makalah buatan saya sendiri, saya bacakan aja di dalam kitab Lataif Ma'arif. Ini disebutkan bagaimana dulu cara para sahabat itu menyambut bulan Ramadan. Ya. Kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayyubalighahum syahra Ramadan. Jadi dulu Pak, para sahabat bukan sebulan, bukan sepekan, apalagi cuma sehari baru memotivasi diri menyambut bulan Ramadan, tapi di sini disebutkan sittata asyhur. 6 bulan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Jadi setengah tahun sebelum Ramadannya datang, isi harinya itu cuma doa Pak. Ya Allah tolong sampaikan saya ke bulan Ramadan, ya Allah tolong sampaikan saya ke bulan Ramadan. Dan terus itu setiap hari dipanjatkan selama 6 bulan menjelang bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan di sini, "Tsumma yad'una Allah sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum." Setelah Ramadannya lewat, tadi sebelum Ramadannya datang ya 6 bulan mereka berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan. Karena ini kita sama-sama tahu ya, ini bulan yang luar biasa. Keutamaannya sudah sering diulang-ulang kepada kita ya. Makanya para sahabat sampai 6 bulan itu sudah berdoa, ya Allah tolong sampaikan ke bulan Ramadan, tolong izinkan kami bertemu. Karena kita tidak pernah tahu Pak, ujung umur kita itu di mana. Ya, termasuk yang muda belum tentu lebih belakangan diambil oleh Allah daripada yang tua dan seterusnya. Maka para sahabat berdoa, tolong sampaikan kami ke bulan Ramadan. Setidaknya kalaupun harus wafat, tolong ketemukan dulu dengan bulan Ramadan. Kira-kira begitu ya. Karena bulan ini sangat mulia sekali. Nah, setelah bulan Ramadannya usai, yad'una Allah sittata asyhurin ayyataqabbalahu minhum. Setelah Ramadannya usai, 6 bulan setelahnya isinya berdoa supaya amalnya diterima, Pak. Ini para sahabat yang kita tahu ikhlasnya tidak perlu diragukan ya, kualitas amal solehnya tidak perlu diragukan. Tapi mereka sampai 6 bulan Ramadan itu lewat, khawatir Pak, capeknya saya, ibadah saya yang sudah begitu banyak itu ternyata nanti tidak diterima. Sayang, apalagi kalau pernah menghidupkan malam Lailatul Qadar tidak diterima. Maka selama 6 bulan isinya mereka berdoa supaya ibadahnya diterima. Setelah 6 bulannya selesai, tadi mereka mulai rutinitas yang sebelumnya, berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Jadi isi setahunnya para sahabat tidak lepas dari Ramadan, Pak. Kalau tidak minta amalnya diterima, ya minta dipertemukan. Setengah tahun minta dipertemukan, setengah tahun minta amalnya selama Ramadan diterima. Maka ya ini seharusnya jadi motivasi dan pengingat buat kita, mumpung masih ada beberapa hari, bisa kita jadikan sarana untuk setidaknya mempersiapkan mental kita, kemudian mulai menambah amal-amal, karena ini yang diingatkan para ulama, Pak. Jadi Ramadan itu seperti lomba. Namanya orang ikut lomba, tidak mungkin Pak kita bisa menang, kita bisa berhasil kalau tanpa persiapan, kalau tanpa pemanasan. Ya, coba lihat atlet-atlet yang juara ikut lomba, ikut olimpiade, itu mesti menyambut lombanya sungguh-sungguh Pak mereka. Mereka pemanasan, mereka persiapan fisik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita menyambut perlombaan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Maka kita juga perlu persiapkan itu. Maka kita sendiri tahu ya, dalam salah satu riwayat, walaupun hadis ini ada beberapa ulama yang menilainya dhaif ya, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana.
Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian tolong sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini termasuk bentuk bagaimana semangat yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambut bulan Ramadan itu datang. Ya. Kemudian termasuk kita juga tahu Pak, salah satu bentuk menyambut Ramadan ya dan melatih diri, Rasulullah kalau di bulan Sya'ban ya itu berpuasa hampir sebulan penuh. Ya, ini hadisnya kan diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ya. Jadi aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak di bulan selain Ramadan daripada bulan Sya'ban. Ya, 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi kalau dijelaskan oleh para ulama dalam syarah hadisnya hanya kosong beberapa hari saja. Kemudian diteliti oleh mereka kenapa begitu? Padahal sama-sama kita tahu yang wajib itu ya puasa Ramadan saja 1 bulan full. Tapi kenapa bulan Sya'ban Rasulullah sampai puasa hampir full? Beliau sengaja tidak puasa full supaya beda sama Ramadan, Pak. Ya. Supaya beda sama Ramadan. Di bulan Sya'ban ya, bulan sekarang ini. Beliau kosongi paling sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi hampir full Pak puasa. Salah satu alasannya ya untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Ya. Ada juga salah seorang salaf itu kalau sebelum Ramadan kerjanya dikencengin Pak. Jadi dia ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Ada juga. Ketika ditanya kenapa, biar nanti pas Ramadan saya tidak mau kerja apa-apa, saya mau fokus ibadah. Ada juga yang begitu. Tokonya ditutup, usahanya ditutup, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Imam Malik ya ketika bulan Ramadan diminta ngisi pengajian tidak mau beliau. Ya, Imam Malik tolong ngisi kajian dong, ini mumpung bulan Ramadan motivasi kaum muslimin. Tidak mau beliau, saya mau ngisinya sebelum Ramadan. Pas Ramadan saya mau fokus ibadah, saya nggak mau menerima kajian. Ya tentu ini pilihan beliau ya, kalau ada hari ini ustadz-ustadz da'i yang tidak seperti beliau yang tidak bisa kita salahkan. Tapi ini pilihan beliau untuk menyambut dan memaksimalkan bulan Ramadan. Maka ini menjadi penting untuk kita ya, setidaknya masih ada 2 pekan lebih kita siapkan mental kita siapkan ibadah kita, mulai kita naikkan, mulai kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya Pak ya. Karena orang yang hari-harinya jauh dari ibadah, jauh dari Allah, tiba-tiba di bulan Ramadan bisa semangat, ya itu sedikit sekali jumlahnya. Kalaupun bisa ya tidak mungkin istiqomah. Karena setidaknya yang mudah untuk kita laksanakan adalah ibadah-ibadah yang memang kita biasakan untuk istiqomah. Soal keutamaan bulan Ramadan ini mungkin sudah sering kita dengar ya, saya bacakan beberapa aja ya. Karena ini tentu sering sekali disampaikan di tengah-tengah kita, apalagi di kultum-kultum bulan Ramadan. Salah satu hadis yang populer ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ini cukup terkenal juga hadisnya, mungkin bapak-bapak juga sudah sering dengar ya. Jadi Rasulullah mengatakan kalau bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan dibelenggu. Di sini para ulama memahaminya ada 2 versi Pak. Jadi ada ulama yang memahami secara tekstual, ya dibuka itu ya benar-benar dibuka. Jadi hawa positif dari surga itu keluar hingga ke bumi. Pintu neraka ditutup ya benar-benar ditutup. Ya, jadi orang-orang akhirnya merasakan atmosfer yang positif sehingga mereka mudah jauh dari kemaksiatan, jauh dari dosa, jauh dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan dibelenggu ya maksudnya benar-benar dibelenggu. Tidak bisa menggoda karena secara fisik dirantai, karena nanti dalam riwayat yang lain disebutkan sulsilatis syayatin, setan-setan dirantai. Tapi ada ulama yang memahami ini hanya majas atau kiasan. Jadi pintu surga tidak benar-benar dibuka, pintu neraka tidak benar-benar ditutup. Tapi maksudnya di situ kita diberikan pahala yang luar biasa sehingga orang-orang itu semangat Pak, ya, bekerjakan amal soleh. Jadi atmosfernya itu positif, seakan-akan orang-orang itu dekat dengan surganya Allah. Termasuk orang-orang pada puasa, pada sholat tarawih kalau malamnya, darus di mana-mana, ya, sehingga atmosfer orang berbuat maksiat itu jadi sulit, jadi berat. Termasuk kalau kita sedang puasa kan agak sulit Pak ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan mungkar.
perbuatan maksiat. Bro, ayo kita ke tempat maksiat. Waduh, enggak, lemes, enggak mau saya. Yang neko-neko macam-macam enggak mau. Mending di sini aja nunggu sampai maghrib, ya. Dan seterusnya. Jadi memang atmosfernya itu positif. Jadi ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga itu hanya kiasannya menurut ulama yang memahami bahwa hadis itu tidak difahami secara tekstual. Kemudian setan-setan dibelenggu, ya maksudnya mereka tidak bisa maksimal karena memang suasananya begitu positif, suasananya begitu baik ketika Ramadan. Jadi setan tidak benar-benar dibelenggu, Pak, tapi hanya tidak maksimal karena memang bulannya bulan yang mulia. Makanya kita tidak bisa pungkiri, Pak, kadang-kadang bulan Ramadan ada juga yang kesurupan. Dulu kalau anak-anak kecil itu bingung, katanya bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, kok ada orang kesurupan, ya. Bahkan ada yang cerita ngelihat penampakan, walaupun wallahu alam benar atau tidaknya. Kemarin ada juga salah satu jamaah pengajian, katanya setan-setan dibelenggu, Ustaz, tapi kok banyak yang tidak puasa, ya. Itu kalau Ustadz saya dulu jawabnya simple, Pak. Kenapa setan-setan dibelenggu tapi masih banyak yang tidak puasa? Ya karena dia sendiri sudah jadi setan. Jadi kita sendiri juga tahu, Pak, ya, ada setan jin, ada setan manusia. Jadi kalau orang-orang yang melakukan perbuatan kemungkaran, ya dia punya karakter setan. Istilahnya begitu, ya. Jadi ada yang memahami secara tekstual, tapi ada yang memahami secara kiasan saja. Tapi ini menunjukkan betapa mulia dan agungnya bulan Ramadan itu khususnya untuk kaum muslimin. Kemudian tentu nanti ada hadis-hadis yang lain, ya, ada riwayat-riwayat yang lain, termasuk mungkin kalau bapak-bapak pernah dengar suatu ketika Rasulullah pernah naik mimbar. Mimbarnya Rasulullah itu kan terbuka depannya, Pak, jadi bukan belakangnya, ya. Jadi naiknya itu dari depan, terbuka bagian depan, ya. Jadi kelihatan bagian tubuh beliau dari atas sampai bawah. Ketika naik tangga pertama beliau mengucapkan amin. Naik tangga kedua beliau mengucapkan amin lagi. Naik tangga ketiga mengucapkan amin. Para sahabat bingung, Pak, ini Rasulullah ngapain ini? Naik tiba-tiba ngomong amin sendiri 3 kali. Maka setelah selesai sholatnya, ya, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau menjelaskan, atani Jibril. Tadi Jibril datang kepadaku. Ya, kemudian disebutkan di sini, ya, riwayatnya saya bacakan saja hadisnya supaya saya tidak ngarang-ngarang, ya. Raghima anfu abdin au raghima anfu rajulin dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi ternyata dosanya tidak diampuni. Qul amin faqultu amin. Katakanlah amin wahai Muhammad, maka aku mengatakan amin. Ya. Jadi kata malaikat Jibril, ya, amin yang pertama setelah dijelaskan oleh Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, Muhammad, aku mau berdoa tentang 3 hal. Tolong nanti diaminkan masing-masingnya. Jadi ini perlu kita waspadai, Pak, karena doanya nanti isinya doa keburukan semua. Semoga yang begini celaka, semoga yang begini celaka, semoga yang begini celaka. Maka kita harus waspadai karena yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Ya. Yang pertama doanya apa? Celaka seseorang yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Aminkan wahai Muhammad, maka aku mengaminkan doa Jibril tersebut. Kemudian yang kedua, celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak bisa membuatnya masuk surga. Maksudnya celaka anak-anak yang durhaka, punya orang tua apalagi yang sudah sepuh tapi tidak mau berbakti. Celaka, aminkan wahai Muhammad, maka aku aminkan. Kemudian yang terakhir, raghima anfu abdin aw raghima anfu rajulin dzukirta indahu walam yusalli alaik. Orang yang disebutkan namamu tapi dia tidak mau bersolawat, ya. Maka celaka ia, aminkan wahai Muhammad, maka aku aminkan. Tentu kalau kita yang penting, poin yang penting menjadi catatan kita, ya, di poin yang pertama, walaupun poin yang kedua dan ketiga tidak bisa kita abaikan, ya. Tentang begitu agungnya, begitu mulianya bulan Ramadan, ya.
Sampai-sampai kata malaikat Jibril, kalau ada orang ketemu bulan Ramadan tapi tidak bisa diampuni dosanya, ya, tidak dapat pahala, berarti dia orang yang sangat celaka. Didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di sini ada pembahasan tentang fi fadlil birri wal ihsan fi Ramadan, tentang amal-amal soleh yang dianjurkan dan ditekankan di bulan Ramadan. Tentu yang pertama ada as-shaum atau puasa, ini sudah jelas dan kita sama-sama tahu hukumnya adalah wajib. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Telah dituliskan, ya, kutiba kan telah dituliskan, ya, ismun fi'il mudhari' mabni lil majhul, ya. Jadi dituliskan, ini kalau kita baca di kitab-kitab usul fikih, kalau ada lafadz kutiba berarti hukumnya wajib. Jadi yang tidak berpuasa Ramadan berarti sedang meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada dia. Dan dulu kata Allah Subhanahu wa taala, kama kutiba alal ladzina min qablikum, dulu kaum-kaum sebelum kalian juga puasa. Maka kita kenal salah satunya ada saum Daud, ya, saumnya Nabi Daud dan juga umatnya dulu, Pak. Jadi jangan dikira hanya kita yang dibebankan puasa. Nabi-nabi dulu juga beberapa punya syariat puasa, walaupun model puasanya tentu berbeda-beda. Ya. Kama kutiba alladzina min qablikum, tujuannya tentu la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian ada beberapa amalan lain, ya, selain puasa, nanti puasanya kita bahas agak belakangan, karena masuk pembahasan sendiri. Amalan yang lain yang pertama selain puasa, ya, adalah sedekah, ya. Jadi amalan yang lain yang pertama yang ditekankan adalah sedekah. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dari Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah itu manusia yang paling dermawan, Pak. Manusia yang paling dermawan. Bahkan dalam salah satu hadis, ya, ada riwayat Bukhari, ada riwayat Tirmidzi, disebutkan pernah ada orang yang datang minta-minta ke rumah beliau, ketok-ketok minta, Rasulullah kasih dong. Saking dermawannya, Pak, orang-orang dulu tidak malu kalau minta sama beliau. Bahkan kalau kita baca ceritanya itu harusnya yang minta yang malu, Pak. Ya. Jadi orang ini minta dikasih sama Rasulullah SAW, kemudian datang orang lain dikasih juga. Ternyata ada satu orang itu yang beberapa hari datang terus. Jadi hari ini minta dikasih, besoknya minta dikasih lagi, besoknya lagi minta dikasih lagi, sampai hari keempat. Nah, di hari keempat Rasulullah mau ngasih lagi itu sudah tidak punya apa-apa. Ya, Rasulullah mau ngasih itu sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya dari raut wajah beliau itu kelihatan sedih, Pak. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang ini, tidak marah, Pak. Jadi orang ini sudah datang 4 hari. Di hari keempat beliau sudah tidak punya apa-apa. Itu kalau kita mungkin sudah kita usir itu. Kamu yang kemarin toh, yang lain masih banyak. Nanti aja. Ya. Tapi Rasulullah selama 3 hari beliau kasih, hari keempat mau ngasih tapi sudah habis, Pak. Sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada orang ini, kalau gitu kamu butuhnya apa? Silahkan utang, terus ngomong ke yang kamu utangi, nanti yang lunasi Rasulullah. Ini riwayatnya bisa kita baca di hadis Tirmidzi kalau tidak salah, ya. Di riwayat Bukhari ada yang mirip-mirip juga. Jadi 3 hari dikasih terus, hari keempat habis, orang ini masih minta. Rasul mengatakan, aku tidak memberimu karena memang sudah tidak punya apa-apa, sudah habis tak buat ngasih kamu 3 hari kemarin. Nah sekarang kamu butuhnya apa? Kamu minta ke orang tersebut yang punya barang itu, kemudian ngomong jadi hutang, nanti yang melunasi Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab karena ada di situ menegur Rasulullah. Ya. Rasulullah, bukankah ini termasuk taklif, ya, memaksakan diri berbuat yang tidak perlu, ya. Jadi kalau sedekah, kalau infak tidak perlulah sampai begitu. Tapi Rasulullah mengatakan lihadza umirtu. Aku diperintahkan untuk berbuat begini, kata Rasulullah. Ya, tentu ini semangatnya Rasulullah SAW untuk berbagi. Itu di luar Ramadan, Pak. Di luar Ramadan. Dan disebutkan oleh Anas bin Malik, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau bulan Ramadan beliau lebih baik lagi, lebih dermawan lagi.
Apalagi kita sama-sama tahu ya, khususnya nanti salah satu sedekah yang paling ditekankan adalah memberi buka puasa untuk orang yang sedang puasa. Ya. Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajri shaim min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'a. Yang ngasih buka untuk orang yang sedang berpuasa, dia akan dapat pahala yang dikasih tanpa mengurangi pahala yang dikasih itu. Jadi misalnya saya punya uang, kemudian saya belikan satu paket untuk buka puasa, Pak. Saya kasihkan ke orang yang sedang berbuka, maka hari itu saya dapat pahala double. Saya dapat pahala double. Pahala saya sama pahala dia. Tapi pahalanya dia tidak terkurangi. Dia tetap pahalanya utuh, cuman saya dapat pahala 2. Itu kalau kita ngasih 1 orang, Pak. Kalau kita ngasih 10 orang, pahala kita jadi 11. Karena sama pahala kita sendiri 1. Kita ngasih 100 orang, pahala kita jadi 101. Makanya kalau di pesantren-pesantren ya, saya ingat dulu ketika mondok ya, baik pas SMP, baik pas mualimin SMA, baik pas kuliah di Mat Ali ya. Itu Ramadan gini, enggak usah nyari donatur, pada datang sendiri, Pak. Ya, pada berlomba-lomba memberikan buka puasa gratis ya. Bahkan dulu pernah ada yang ngirim kurma berapa, saya lupa ya, saking banyaknya lah, sampai akhirnya dibagi-bagikan ke santri dalam porsi besar ya, ketika mereka mau pulang, pas mau liburan itu. Ya, jadi sedekah dan salah satu yang paling ditekankan adalah memberi buka untuk orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang lain ada qiyamul lail atau sholat malam yang kita kenal kalau bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini termasuk amal yang ditekankan juga untuk kita laksanakan di luar puasa Ramadan, kemudian juga selain sedekah. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang sholat malam atau sholat tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, dengan benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma ikut-ikutan, wah nek ramelu tarawih isin aku. Ya, itu berarti tidak imanan, Pak. Tapi imanan itu benar-benar karena imannya dia, karena niatnya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan benar-benar mengharapkan pahala hanya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan. Ya. Jadi kalau riwayat yang lain man shoma ramadhana, kalau di hadis ini man qoma ramadhana. Jadi siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan siapa yang tarawih di bulan Ramadan sungguh-sungguh ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ya. Ini tentang tarawih, dan kita tahu Pak ya, tarawih itu kalau sejarahnya dulu tidak ada sholat tarawih berjamaah. Di masa Rasulullah beliau hanya sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan secara sendiri. Tapi setelah lalui beberapa hari ada sahabat yang lain, ini Rasulullah kalau Ramadan ini kok sholat malamnya rutin, terus di waktu-waktu yang spesifik, ini kayaknya sholat malamnya khusus ini. Kemudian mereka ikut berjamaah di belakang Rasulullah SAW ya. Makin hari makin banyak, sampai setelah beberapa hari para sahabat membludak ya, nunggu supaya pengen bisa sholat tarawih berjamaah bareng Rasulullah. Ternyata Rasulullahnya malah tidak datang. Rasulullahnya malah tidak datang. Para sahabat sampai nunggu ngantuk-ngantuk, Rasulullahnya malah tidak datang. Kemudian ketika Rasulullah datang, ditanya oleh para sahabat, Rasulullah kami sudah nunggu-nunggu kok malah tidak sholat malam kita. Ini mumpung bulan Ramadan, kami pengen melaksanakan sholat malam yang unik itu loh. Ya, karena ketika itu belum ada istilahnya ya sholat tarawih ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inni khasyitu an tuftaradu alaikum. Sebenarnya memang pahalanya luar biasa, tapi aku takut kalau kita lakukan berjamaah rutin begini nanti diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya Rasulullah SAW hanya melaksanakan secara berjamaah dengan para sahabat selama beberapa kali. Tapi di zamannya Umar bin Khattab dijadikan berjamaah, Pak. Ya, dijadikan berjamaah, ditentukan waktunya, dipilihkan imamnya, dilaksanakan sebanyak 11 rakaat di zamannya Umar bin Khattab ya, karena beliau melihat ini dulu Rasulullah tidak melaksanakan karena takut wajib, tapi sebenarnya pahalanya luar biasa. Makanya walaupun sholat tarawih ini sunnah muakkadah ya, harusnya kita ya
setidaknya jangan sampai meninggalkan sholat tarawih ini. Kemudian nanti di zamannya Utsman bin Affan dibuat jadi 23 karena orang-orangnya kekuatannya sudah beda Pak ya. Jadi mereka tetap pengen sholat malamnya sama-sama panjang, sama-sama lama, tapi berdirinya lebih pendek. Kalau sholatnya kayak dulu enggak kuat kita, lama-lama cuma 11 rakaat. Gimana tetap waktunya sama, jadi sama-sama 5 jam, sama-sama 6 jam, tapi kita berdirinya lebih pendek, lebih sebentar, akhirnya dipotong-potong jadi 23 di zamannya sahabat Utsman bin Affan. Ini tentang sholat malam. Kemudian yang selanjutnya ada tilawatul Quran. Ya, ini kita tentu sama-sama tahu Pak ya, bahwa di bulan Ramadan sendiri, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan tidak bisa kita lepaskan dari Al-Quran. Disebut juga dengan bulan tilawah, karena ketika di Ramadan ini malaikat Jibril selalu datang menjenguk Rasulullah Pak untuk ngecek hafalan. Jadi Rasulullah aja dicek Pak hafalannya sama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril dengarkan Rasulullah membacakan hafalan-hafalan yang sudah diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dicek. Ya, dicek. Kalau ada yang salah berarti dibenarkan dan seterusnya ya di bulan Ramadan. Jadi Rasulullah saja tilawah Quran dalam bentuk murojaah kepada malaikat Jibril. Makanya kalau kita baca ya dulu para salafus soleh di bulan Ramadan, salah satu amalan yang paling mereka fokuskan ya adalah tilawatul Quran. Itu jelas tilawatul Quran. Khususnya sahabat-sahabat yang punya hafalan banyak. Kalau kita baca Pak ya, khatam Al-Qur'annya itu justru lebih banyak generasi tabi'in daripada generasi sahabat. Generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in daripada generasi sahabat. Walaupun tentu sahabat juga banyak yang khatamnya luar biasa, tapi secara umum generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in lebih banyak. Kenapa? Karena di masa sahabat itu belum ada Al-Qur'an, fisik itu belum ada. Itu kan baru nanti adanya di masanya sahabat Abu Bakar. Itu pun baru dikumpulkan, belum dibuat jadi mushaf. Jadi mushaf ya, jadi buku itu kan baru dibuat di masanya sahabat Utsman bin Affan. Itu pun cuma ada 5 eksemplar. Jadi seluruh kekhilafahannya Utsman bin Affan itu ya wilayah yang begitu luas tuh Al-Qur'annya cuma ada 5 Pak. Cuma ada 5. Maka tidak heran kalau di zaman para sahabat yang mereka cuma bisa baca Quran sesuai dengan hafalannya. Yang hafalannya sedikit ya cuma bisa ngulang-ngulang hafalannya aja. Tapi di masa generasi setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, mushaf itu mulai banyak, maka orang-orang lebih bisa lagi mengejar soal khataman. Kalau kita baca ya Imam Syafi'i itu sampai di bulan Ramadan itu khatamnya sehari 2 kali Pak. Bukan sebulan 2 kali Pak, sehari 2 kali. Jadi selama bulan Ramadan itu khatamnya 60 kali. Ya, kalau kita sebulan 2 kali itu sudah bagus Pak. Ya, Imam Syafi'i sehari 2 kali. Kalau yang lain ya banyak ya, yang sehari sekali ada, yang 2 hari sekali ada. Imam Qatadah itu sehari sekali ya, sehari sekali. Kemudian nanti di akhir bulan Ramadan ya sehari 2 kali atau bisa lebih dan seterusnya. Ini begitu semangatnya ya para salafus soleh dulu mengejar tilawatul Quran di bulan Ramadan. Maka ini salah satu amalan yang tidak boleh kita remehkan, soal tilawatul Quran. Kalau yang sudah lancar, sudah bisa, ya paling tidak minimal sekali Pak, itu khatam sekali lah di bulan Ramadan yang sudah bisa. Kalau yang belum bisa masih terbata-bata ya, kalau bisa juga diupayakan ya, tapi kalau enggak ya setidaknya bisa dimaklumi lah. Tapi kalau yang sudah bisa terus enggak khatam sama sekali ya jangan sampai kita yang sudah bisa membaca Quran kemudian kita tidak upayakan untuk khatam sekali. Bahkan tadi sudah kita sebutkan ya, Imam Malik kalau Ramadan diminta ngisi taklim, diminta ngisi kajian, enggak mau Pak beliau. Ketika ditanya kenapa, saya mau fokus ibadah khususnya baca Quran. Taklim nanti kalau mau minta taklim ya kemarin sebelum Ramadan harusnya, atau kalau enggak nanti kita taklim lagi setelah Ramadan. Tapi selama Ramadan pokoknya taklim libur, saya mau fokus ibadah khususnya saya mau baca Quran. Ini Imam Malik. Kemudian yang selanjutnya tentu adalah iktikaf ya, adalah iktikaf.
Tentu bagi yang mampu melaksanakannya ya. Di sini ada hadis riwayat Aisyah ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah tsumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Dulu Rasulullah SAW setelah iktikaf itu disyariatkan, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf. Ya, setelah disyariatkan sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf, Pak. Kemudian setelah beliau wafat, para istri-istri beliau melanjutkan tradisi iktikaf itu. Jadi iktikaf itu para ulama ya hukumnya sunnah untuk laki-laki dan juga perempuan. Walaupun nanti ada ulama sedikit ya yang mengatakan sunnahnya untuk laki-laki saja, perempuan mubah. Tapi pendapat yang lebih kuat ya sebatas analisa saya yang mengatakan sunnah juga. Karena dulu istri-istri Rasulullah melaksanakan iktikaf juga setelah Rasulullah wafat. Walaupun tentu nanti misalnya ada iktikaf untuk perempuan ya tentu banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya, mulai dari urusan keluarganya bagaimana, kemudian situasi dan kondisi masjidnya dan lain sebagainya. Tapi hukumnya sunnah baik laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, kalau kita bahas bulan Ramadan tentu kita tidak bisa lepas dari puasanya, Pak. Ya, jadi bulan Ramadan ini salah satu kenapa dia menjadi mulia karena di dalamnya terkumpul dua amal besar ya, dua kemuliaan besar. Ramadannya sendiri mulia plus puasanya itu juga mulia, Pak. Plus puasanya juga mulia. Bahkan di dalam hadis qudsi ya, hadis tapi yang berfirman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah tapi diteruskan oleh Rasulullah dalam bentuk hadis. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu amal bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Semua amal manusia itu untuk dia sendiri. Kalau dijelaskan oleh para ulama maksudnya pahalanya spesifik. Ya, jadi 1 sampai 10 atau maksimal 700 kali lipat. Jadi maksimal pahala yang bisa kita dapatkan, Pak, itu tergantung niat ikhlasnya, tergantung kualitas ibadahnya, tergantung sedekat apa itu dengan perbuatan Rasulullah SAW. Itu maksimal pahalanya 700 kali lipat, maksimal itu. Ya, paling enggak 1 bisa sampai 10 kali lipat, bisa kalau maksimal sampai 700 kali lipat pahala kita melakukan amal soleh. Tapi kata Allah kalau puasa pahalanya tidak terbatas, lebih dari itu. Ya, karena memang puasa itu untukku kata Allah Subhanahu wa taala dan aku sendiri yang akan memberikan balasan. Karena memang kalau orang puasa itu susah, Pak, diidentifikasi. Kalau orang haji kita tahu, Pak, orang haji pulang-pulang jadi Pak Haji misalnya. Ya, kita tahu orang sholat, orang ini sedang sholat. Orang bayar zakat, ya karena diserahkan ke panitia atau langsung diserahkan ke penerima, kita tahu orang ini sedang bayar zakat. Tapi puasa, kita tahu dari mana? Pas ngumpul-ngumpul ketoke poso, tapi di rumah kita tidak tahu dia makan, dia minum, kita tidak tahu. Maka kata Allah, kenapa puasa ini mulia? Karena ini rahasia aku dengan hambaku. Orang bisa, Pak, berpura-pura ketika kumpul dengan orang lain puasa, tapi dia tidak bisa menutupi di hadapan Allah bagaimana sebenarnya puasanya dia. Maka itulah kenapa pahala puasa itu justru Allah lipat gandakan sesukanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi melebihi batas maksimal yang jumlahnya 700 kali lipat itu tadi. Ya, jadi ini salah satu juga kenapa bulan Ramadan menjadi mulia, karena Ramadannya sendiri sudah mulia sekali. Plus ternyata puasa ini juga salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga tentang hikmah dan faedah puasa. Ini ada di kitab ini ya, tapi saya ringkaskan bahasa Indonesia saja supaya lebih praktis dan cepat. Hikmah dan faedah puasa ya. Jadi satu catatan yang penting, Pak. Ketika Allah memberikan Islam ini sebagai agama kita, plus juga syariat atau aturan-aturan hukum-hukum yang ada di dalamnya, itu tidak lain dan tidak bukan pasti isinya kebaikan, pasti, Pak. Allah itu maha segalanya, Pak. Jadi Allah bisa marah, Allah bisa murka, bahkan Allah punya nama Al-Mutakabir yang maha sombong. Karena memang tidak boleh sombong kecuali Allah. Makhluk itu tidak boleh sombong, Pak. Sebesar apapun dia tidak boleh sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Makanya Allah punya nama
mutakabir. Kemudian termasuk Allah juga bisa cemburu. Ya, Allah juga bisa cemburu karena Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bisa cemburu. Tapi Allah berjanji Pak bahwa Ia tidak akan pernah berbuat zalim. Ini satu catatan penting ya. Padahal sebenarnya kalau Allah mau zalim ya suka-sukanya Allah, wong kita cuma makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sendiri berjanji inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku berjanji untuk tidak berbuat zalim. Aku haramkan kezaliman itu atas diriku. Ya. Maka kalau ada manusia yang berbuat zalim, dia sudah melampaui batas Pak. Karena bahkan Allah sendiri mengatakan aku loh, Tuhan, ya, ini saja mengharamkan kezaliman. Maka kalau ada manusia yang berbuat zalim itu sangat melampaui batas. Ya, maka ini perlu kita pahami ya. Berarti semua aturan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak mungkin isinya nyusahin kita Pak, tidak mungkin. Walaupun mungkin kadang-kadang kita ngerasa melaksanakannya berat, yaitu sebatas pemahaman kita saja. Tapi kalau kita melihat hikmahnya, rahasia yang ada di belakangnya, itu pasti luar biasa, ada faedah dan manfaat yang Allah Subhanahu wa taala ingin capai kepada kita. Saya ingat ya, beberapa waktu lalu ya, ada satu video ya, diskusi tentang Islam dan feminisme. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar ya. Ini kita sedikit keluar ya, tapi penting sebagai catatan ya, keluar dari materi sedikit, tapi ini penting sebagai catatan. Jadi feminisme ini kan yang memperjuangkan kesetaraan gender, ya, kesetaraan gender. Sebenarnya kalau memperjuangkan hak perempuan tidak masalah Pak, karena Islam tidak mendolimi perempuan. Tapi kalau sudah memperjuangkan kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan itu harus sama. Wah, ini seringkali berbenturan dengan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Makanya feminis itu, orang-orang feminis itu sangat membenci aturan-aturan syariat yang ada di dalam agama Islam. Jadi mereka anggap jilbab itu sebagai bentuk pengekangan, bentuk penindasan kepada perempuan. Laki-laki pakaiannya bebas kok, perempuan harus diatur-atur. Ya. Kalau ada persaksian laki-laki satu, perempuannya, kalau tidak ada laki-laki satu, perempuannya dua. Jadi laki-laki satu setara dengan dua perempuan. Kemudian kalau warisan, laki-laki bagiannya 2 kali lipat dari bagiannya perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mungkin kalau ada yang pernah lihat demonya feminis ya, wah itu kata-katanya ngeri Pak ya. Jangan salahkan pakaianku. Jangan salahkan tubuhku, tapi salahkan matamu. Ya, itu bisa dicari nanti ya, foto-foto dan gambar-gambarnya di internet. Ternyata nanti kalau kita teliti ya, kita buka buku-buku psikologi, alasan-alasan itu semua terjawab. Alasan-alasan itu semua terjawab. Termasuk kenapa Allah mensyariatkan perempuan untuk menutup seluruh tubuhnya, sedangkan laki-laki hanya beberapa bagian tubuh, itu terjawab kalau kita buka buku-buku psikologi. Ya, termasuk dulu ada video ya, satu perempuan di Amerika, dia melakukan tes sosial ya, orangnya sama, yang pertama dia keliling pakai baju biasa, itu digodain Pak sama laki-laki yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kemudian yang kedua dia pakai jilbab yang tertutup, orangnya sama Pak, cuman pertama dia tidak pakai jilbab, kedua pakai jilbab, ternyata ketika pakai jilbab tidak ada laki-laki yang menggoda. Nah, jadi yakinlah kita sebagai seorang muslim, setiap apa yang Allah syariatkan pasti mendatangkan hikmah dan kebaikan pasti Pak. Termasuk juga puasa ini. Apa sih sebulan penuh kita disuruh lapar-lapar, ya, disuruh menahan hal-hal yang mubah yang awalnya boleh, terus disuruh banyak-banyak ibadah, pasti ada manfaatnya Pak. Ya. Dan bukan hanya pahala di akhirat, tentu juga manfaat di dunia. Kalau disebutkan oleh para ulama ya, khususnya nanti bisa kita buka di dalam kitab-kitab fikih, ada aspek spiritual, ada aspek sosial, ada aspek kesehatan juga yang bisa kita dapatkan manfaatnya dari ibadah puasa ini. Secara spiritual, puasa dapat membiasakan seseorang untuk bersabar dan menguatkan kesabaran tersebut. Ya, jadi jelas ya, puasa ini bisa melatih kita untuk sabar. Makanya nanti bisa dibuka ya, di agama-agama lain pun selain agama Islam itu banyak juga yang menjadikan puasa sebagai sarana penyucian diri Pak, penyucian jiwa. Jadi kalau orang mau lebih dekat kepada Tuhan, puasa ya, puasa dengan puasa segala macamnya lah,
ada puasa mutih, ada yang puasa bahkan 40 hari tidak makan sama sekali, ada yang puasa sambil bermeditasi. Karena memang ternyata secara spiritual puasa ini terbukti membuat hati lebih bersih, membuat kita lebih sabar, membuat kita lebih mudah dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga dapat menambah ketaatan dan ketakwaan yang ada pada diri kita. Jelas ya. Puasa juga mengajarkan kepada manusia tentang menahan dan mengendalikan hawa nafsu serta syahwat yang ada pada diri. Ini juga yang diajarkan puasa ya. Kita diajari untuk mengendalikan diri kita terhadap hawa nafsu dan juga syahwat. Makanya nanti salah satu cara ngelihat Ramadan kita sukses, simple Pak. Ya. Kalau pengen tahu Pak, Ramadan saya tahun ini sukses nggak? Ini diingat-ingat Pak ya. Jadi nanti setelah bulan Ramadan harusnya ini dijadikan rumusan dan patokan. Kalau pengen tahu Ramadan saya tahun ini sukses nggak sih? Ramadan saya tahun ini berhasil nggak sih? Jangan dilihat pas Ramadan Pak. Karena kalau dilihat pas Ramadan ya semua orang semangat. Kalau ada yang nggak semangat itu sudah kebangetan. Tapi kata Allah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, maka dilihatnya kapan? Dilihatnya setelah Ramadan. Jadi ini nanti sebentar lagi Ramadan, setelah Ramadan usai Pak, masuk bulan Syawal, dilihat Pak, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu kualitas kita bagaimana. Kalau ternyata masih bertahan dalam ketaatan dan kebaikan, sukses berarti Ramadannya. Sukses berarti puasanya. Karena memang kata Allah, la'allakum tattaqun, supaya tujuannya menjadikan kalian bertakwa. Artinya orang yang sukses Ramadannya ya dia yang semakin bertakwa setelah Ramadan selesai. Jadi ini catatan penting ya. Saya pengen tahu nih gimana Ramadan saya berhasil atau enggak, sukses atau enggak. Ngelihatnya nanti setelah Ramadan. Kemudian secara sosial ya, ini sudah di ujung taklim kita. Secara sosial puasa menumbuhkan jiwa peduli ya, jiwa berbagi, tentu saja juga sikap saling tolong menolong. Puasa juga mengajarkan kita tentang persatuan, persaudaraan dan juga persamaan. Ini kita sama-sama tahu Pak ya. Jadi di puasa kita diajari gimana sih rasanya jadi orang miskin ya. Jadi orang miskin yang makan pun susah. Bahkan kita punya makanan tapi tidak boleh makan Pak. Itu setidaknya kita kan bisa membayangkan gimana sih keadaan dan susahnya mereka yang sehari-hari harus banting tulang mencari makan. Bahkan mungkin mereka yang tidak bisa makan. Kemarin sempat viral ya, ada satpam itu yang makan cuma nasi sama lauk bawang. Lauknya bawang Pak, nasi sama lauk bawang. Ketika ditanya ternyata gajinya lumayan sebenarnya, tapi semuanya habis dia kasihkan untuk keluarganya yang ada di kampung ya. Jadi dia akhirnya makannya cuma nasi, lauknya bawang Pak, bawang mentah, bukan dimasak, bawang mentah. Nah ini puasa ini kita diajarkan oleh Allah untuk peduli dengan kondisi-kondisi seperti ini. Maka termasuk juga tadi amal yang ditekankan di bulan Ramadan adalah sedekah. Begini loh rasanya jadi orang tidak punya itu. Begini loh rasanya mereka yang selalu menahan lapar itu Allah ajarkan Pak kepada kita. Karena memang agama Islam ini tidak cuma mengajarkan kita jadi soleh secara pribadi, tidak. Muslim yang baik itu bukan cuma yang baik kaitannya dengan hubungannya kepada Allah, tapi urusannya dengan sesama manusia rusak, itu salah. Karena bahkan ada perempuan yang Allah katakan sebagai ahli neraka padahal ibadahnya rajin, kita sama-sama tahu ya. Ternyata ketika diteliti dia selalu mendolimi hak yang kaitannya dengan sesama manusia. Maka puasa juga mengajarkan itu. Muslim yang baik juga yang peduli dengan perkara-perkara sosial. Kemudian yang terakhir, puasa juga memberikan manfaat untuk kesehatan. Ini juga jelas. Sudah banyak Pak, nanti bisa dicari ya buku-buku tentang rahasia kesehatan di balik puasa. Bahkan ada juga yang menjadikan puasa sebagai sarana diet. Ada juga yang menjadikan sarana puasa, ada yang menjadikan puasa sebagai sarana membersihkan tubuh ya, detoksifikasi dan seterusnya dan seterusnya. Ini sudah banyak. Bahkan saya ingat ya, ada satu buku ini yang nulis 2 dokter, dua-duanya kafir Pak, bukan muslim ya, non muslim ya. Nulis buku judulnya Longevity Solution. Longevity Solution, solusi hidup lebih lama. Ya intinya solusi hidup sehat begitulah ya. Jadi judulnya Longevity Solution, itu ditulis oleh 2 dokter dari Amerika, dua-duanya non muslim ya. Di situ ada satu bab tentang fasting atau puasa. Ternyata dijabarkan di situ puasa memang manfaatnya untuk kesehatan luar biasa.
Dan yang lebih menakjubkan lagi, di situ diberikan beberapa contoh alternatif puasa. Ada beberapa contoh yang disebutkan di situ yang ternyata sama persis dengan puasa yang sudah ada di dalam syariat agama Islam, Pak. Entah mereka nyontek atau memang itu inisiatif pribadi, wallahu alam. Di situ disebutkan ada puasa 5-2. Puasa 5-2 itu 5 hari berbuka, 2 hari puasa. Ini kalau kita kenalnya dengan istilah puasa Senin Kamis. Senin Kamisnya kita puasa, 5 hari yang setelahnya berbuka. Itu ada, Pak, di bukunya itu. Padahal dua-duanya non muslim dokter itu. Nanti silakan dibuka sendiri ya. Tidak tahu ya versi terjemahannya sudah ada, masih bahasa Inggris ya. Kalau yang beredar di internet. Kemudian ada juga puasa 3 days in a month. 3 hari dalam sebulan. Itu kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid kalau kita ya. Puasa di pertengahan bulan ya, 13, 14, 15. Itu disebutkan juga di situ. Termasuk juga disebutkan di situ alternatif yang lain, ada puasa sehari berbuka sehari. Itu kita kenal dengan puasa Daud. Kemudian beberapa contoh puasa-puasa yang lain ya. Tapi yang ada di dalam syariat agama Islam itu setidaknya ada 3 puasa itu. Ini, Pak. Jadi memang agama kita ini yang menghadirkan oleh Allah. Kalau kita kembali kepada agama, pasti kita kembali kepada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sudahlah, kembali saja kepada agama Islam, aturan-aturan agama Islam sudah pasti kita membawa kebaikan karena yang menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ya, salah satu contohnya adalah puasa ini. Kita mendapatkan manfaat secara spiritual yang bahkan dicontoh oleh agama-agama lain. Mereka punya puasa dengan versinya sendiri-sendiri. Kemudian juga secara sosial, ya, mengajarkan kepedulian, mengajarkan berbagi, termasuk juga secara kesehatan. Ya. Maka yang seperti ini mestinya menjadi renungan sekaligus menjadi motivasi untuk kita. Mungkin ini, Pak, ya, taklim kita pada kesempatan pagi hari ini. Tadi ya sedikit motivasi saja. Semoga kita bisa menyambut Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Dan tentu semoga juga Ramadan tahun ini selain kita berdoa semoga dipertemukan, kita juga berdoa semoga kualitasnya lebih baik daripada Ramadan yang ada di tahun sebelumnya. Termasuk juga kita berdoa semoga setelah Ramadan kita menjadi orang yang la'allakum tatakun tadi. Artinya sukses Ramadannya itu dilihat dari bagaimana nanti kualitas pribadi dia setelah Ramadan itu usai. Mungkin ini ya, ini tentu sebagai motivasi, tausiah, pengingat juga tentu untuk diri saya pribadi ya yang pertama, kemudian juga untuk Bapak-bapak sekalian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kesalahannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sekian. Akhiru da'wati walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.